Tapi ada yang saya masih yakin, masih ada tuan guru, para khalifah, mursyid, mursyidin, orang yang bersuluk tulus ikhlas mendoakan di tengah malam. Saya sampai hari ini masih sehat, itu karena didoakan orang bersilam berhari-hari mereka mendoakan. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad itu nanti pada tanggal 26 November ya Allah ke Besilam. Sesudah dia sampai, sesudah itu terserahlah ya Allah. Mati dia matilah ya Allah. Tapi rasanya takkanlah mungkin. Pastilah mereka doakan kita semuanya selalu dalam keadaan rahmat, ridho, taufik, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berzikir tak mencari kebal, mereka berzikir tak mencari berjalan di atas air, mereka berzikir tak ingin terbang di atas awan. Makanya sebelum zikir datang di balik. Mereka berzikir itu di awalnya dengan ilahi anta maksudi waridaka ngatlubi, yang dimaksud hanya Allah, yang diinginkan hanya ridha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cari kebal, bukan mau mencari terkenal, bukan mau mencari orang hebat, bukan mau mencari jalan di atas air, tapi yang dicari adalah ridha Allah. Nanti semua orang masuk surga. Ketika orang, semua bapak ibu ini masuk surga semuanya insya Allah. Ketika sudah masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Kalau bahasa kampungnya, what do you want? Hai penghuni surga, kalian nak apa? Apa lagi yang kalian mau? Apa kata penghuni surga? Kami sudah dapat surga ya Allah. Satu yang kami belum dapat. Apa yang belum dapat? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha Allah. Tapi kalau sudah dapat ridha Allah, insya Allah dapat surga. Makanya yang kita minta pertama bukan surga, tapi minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha dulu baru surga. Mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah. Naksabandia itu bersorban karena Nabi Muhammad bersorban, karena Nabi Muhammad berjubah. Kenapa Ustaz Somad tak berjubah? Ku ceritakan dulu ya. Ini jadwal pertama tadi keluar dari hotel jam 6 di sini. Habis nanti dari Besilam ini pergi ke Jalan Kiwi. Habis dari Jalan Kiwi pergi ke Tanjung Morawa. Habis Tanjung Morawa nanti jadwal sore asar. Habis itu malam. Kalau aku sampai berjubah putih tak berganti, nampak kotor. Maka aku bekain. Tapi nanti masa Ustadz bekain terus? Ini di dalamnya ada celana panjang, itu dah. Ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangan mengejek orang berjubah, karena jubah adalah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sanggup jangan mengejek. Bersorban, bersorban itu sunnah. Ustaz ada pakai sorban, tulislah di Google tuh. Coba tulis di Google, Somad sorban. Nampak gambar saya bersorban. Ganteng saya di situ. Otak saya muji saya, siapa lagi? Bersorban bagus. Tengoklah anak-anak kita bersorban. Saya mau anak saya, keturunan saya nanti dia berjubah bersorban macam orang pengamal tarekat Naksabandia, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang tarekat itu Pak Ustaz kalau berzikir membayangkan wajah gurunya? Falamma hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha menangkap baju Nabi Yusuf, nama istri raja itu Zulaikha, jatuh cinta dengan Yusuf. Falamma hammat bihi, ketika dia ingin kepada Zulaikha, wa hamma biha, lalu kemudian kenapa tak terjadi perbuatan maksiat itu? Laula an ra'a burhana rabbih, dia melihat burhan dari Allah. Baca kitab tafsir, apa nama burhan? Ketika itu Nabi Yusuf menengok wajah Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ayahnya. Itulah makna rabithah. Bukan membayangkan guru itu bertuhan kepada guru,
Kalau kita ingat guru kita, kita jadi takut sama Allah. Sama macam murid-murid, apa kata gurunya, kalian jangan macam-macam. Kalau sampai nyontek kalian nanti, awas. Terbayangnya muka guru, tak jadilah nyontek. Itu menanamkan rasa dalam hati kita supaya kita lebih khusyuk. Itu dalil dari tafsirnya. Ayat Qur'annya mana Pak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tak cukup hanya iman dan takwa, mesti ada yang ketiga. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Orang benar itu adalah guru mursyid kita. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Guna rabitoh itu litardil waridat, untuk menghalau, mengusir bayangan-bayangan yang ada di mata waktu kita berzikir. Pejamkan mata, nampak gaji 13. Pejamkan mata, nampak drama Korea. Itu namanya waridat. Bagaimana cara mengusir waridat? Maka ketika kita rabitoh dengan guru, maka hilanglah waridat-waridat itu. Ini jawaban bukan dari Abdul Somad yang fakir ilmu, ini jawaban dari para guru. Nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan, kalau ingat jawaban ini, jawablah. Kalau tak ingat, antukkan kepala dia ke tiang. Setuju? Jangan pula setuju. Mana boleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka asik berzikir Pak Ustadz? Zikirnya tak berbunyi pula Pak Ustadz. Tengoklah dalam Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Tak berbunyi. Tarekat Naqsabandiyah tak berbunyi, senyap, sunyi, sepi, dalam diam, tapi di dalam terus Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara. Tapi itu tadi bersuara Pak Ustaz. Iya juga ya. Kalau gitu macam detak jantung yang tak putus. Saya Pak Ustadz dapat kabar orang-orang yang bersuluk itu tak ada baca Quran Pak Ustadz. Bersuluk bukan TC tilawatil Quran. Bersuluk bukan acara wirid yasin. Bersuluk adalah melengketkan, melekatkan, mengsetupkan, memasukkan zikir Allah, Allah ismuzat ke dalam jantung. Sehingga nanti kalau sudah melekat dia, suluk 10 hari, suluk 40 hari, disuruh guru berzikir 5.000 sehari. Allah, 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 sampai akhirnya itulah yang disebut dalam Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, saat dia tegak tetap Allah, Allah, wa qu'udan, saat dia duduk tetap Allah, Allah, wa ala junubihim, sampai ketika dia berbaring pun tetap Allah, 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 supaya sesuai antara yang di mulut dengan yang di hati. Itu bukan hati Pak Ustadz, itu yang berdegup, berdetak di sebelah kiri, 2 jari di bawah susu, itu namanya jantung. Kata yang satu lagi, itu bukan jantung Pak Ustadz, itu hati. Kita pakai dua-duanya, jantung hati. Berdegup, berdetak, tak berhenti. Maka itu diajarkan guru-guru supaya apa? Tapi tak bisa diamalkan kalau tak berguru. Maka diajarkan, ditalkinkan guru ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Mandi taubat, habis mandi taubat digulung kain kapan, habis itu ditalkinkan mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Makanya saya ditakut-takuti orang, Ustadz yang macam-macam Pak Ustadz. Ustadz ini diikuti intel, nanti Ustadz dibunuh orang. Saya bilang sama dia, aku sudah ditalkin orang, sudah dikapan orang, kalau mati itu mati yang kedua kali, tahu kau? Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Sekarang PNS diadakan LPJ, diadakan pelatihan. Menurut saya yang paling bagusnya polisi, tentara, PNS, DPRD disuruh dia bersuluk 10 hari. Dipakaikan mandi tobat, pakaikan kain kapan, bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Insya Allah angka korupsi dan KKN menurun insya Allah. Kalau tak percaya coba
Capres-capres itu disuruh bersuluk 10 hari. Insya Allah, supaya jangan nasik dia kemana-mana. So asik berzikir, berjumpa kita, la ilaha illallah. Tadi kata Ustadz Somad, zikir Naqsabandiyah itu tak berbunyi, tak bersuara di dalam hati. Tapi kenapa kami tengok mereka berzikir kuat-kuat, la ilaha illallah? Itu namanya zikir tahlil. Kata Syekh Abdul Wahab Sa'rani, kalau zikir tahlil bergoncang dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bergoncang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bergetar la ilaha illallah. Loh, kenapa pula kuat-kuat? Tapi dalam ayat tadi disebut wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut dalam dirimu, jangan bersuara. Itu kalau zikir ismu zat, tak bersuara. Kenapa waktu zikir tahlil kuat-kuat? Zikir tahlil kuat-kuat jawabannya 3. Yang pertama, mengusir setan. Macam mana ngusir setan? La ilaha illallah. Kata setan, kau serius apa tidak nih? Kau serius, aku cabut, kata dia. Itu maka kalau suara azan berkumandang, setan lari wa alaiha duratun. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Mohon maaf, cakap tak layak. Begitu bunyi hadisnya. Wa alaiha duratun. Bahasa Arab tuh kaya. Kalau berbunyi bahasa Arabnya duratun. Kalau tak berbunyi bahasa Arabnya fusaun. Tapi berbau tak ada. Sampai setan itu wa alaiha duratun, sampai terkentut mendengar kumandang la ilaha illallah yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Lari dia. Itu maka dicari muazin itu Bilal yang suaranya paling kuat. Ini sekarang dicarilah muazin yang suara slow. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu azan untuk bayi baru lahir. Masya Allah, tabarakallah. Saya dikasih tahu waktu sebentar lagi habis Pak Ustadz. Saya ada jam tangan. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9 pas tadi. Insya Allah jam 10 pas baru saya berhenti. Saya mau izin turun. Kami mau melanjutkan ke Jalan Kiwi. Habis itu, tapi kita masih ada 20 menit lagi insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, sampai mana? Lupa pula, hilang bahan kena bisik tadi. Nah, jadi diantaranya kenapa zikir itu kuat? Untuk mengusir bisikan setan. Makanya kalau ada orang yang kerasukan setan, pagi-pagi berjalanlah saya di dekat hotel, jalan dekat hotel, dipanggil, Ustaz sini. Saya heran, ada apa? Ada anak gadis Pak Ustaz. Hah? Mana boleh? Rupanya anak gadis nih ikut musabaqah tilawatil Quran, diganggu jin. Oh, kata dia. Saya tengok orang tuh meruqyah pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata, mana mau jin ini keluar kok begini? Lalu saya bacakan ke telinganya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia. Dua kemungkinannya. Sadar karena bacaan itu atau karena dia terkejut. Makanya di antara azan fungsinya mengusir hantu setan. Pergi kita ke hutan, sampai di hutan itu tiba-tiba dimainkan hantu setan, tak nampak jalan, pokok kayu semuanya. Mana jalan? Azan lagi kita di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka setan pun lari semuanya. Tapi kemarin Pak Ustadz ada kawan kami diganggu setan pas kami azan, kan ketawa dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata dia pas ketawa. Kenapa kok ketawa? Masa sesama setan saling menghalau, kata dia. Rupanya yang azan tuh ulahnya macam setan itu juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa zikir itu suaranya kuat? La ilaha illallah. Karena yang disuruh berzikir pelan itu kalau ada orang baca Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Tadi ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba ada orang bilang, la ilaha illallah. Selesaikanlah dulu baca Quran nih, baru kau berzikir. Yang ketiga, wazkur rabbaka fi nafsika.
Nabi Muhammad disuruh berzikir dalam diri karena dia sudah selamat dari gangguan setan. Ada jawaban lain, yang tidak boleh berzikir kuat-kuat itu kalau di Makkah. Kenapa tak boleh berzikir kuat-kuat di Makkah? Takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Di Besilam kalau kita berzikir kuat, ada Abu Jahal sini? Mana ada? Kalau ada Abu Jahal, Abu Lahab sini, langsung ditembak Pak Babin Kamtipmas. Selesai, tamat riwayat dia. Jadi berzikir ada kuat, ada pelan, dan kedua-duanya dilaksanakan dalam tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah bersanad, ada. Tarekat Naqsabandiyah berguru, iya. Tarekat Naqsabandiyah pakai sorban baju putih, sunnah. Tarekat Naqsabandiyah berzikir sir dan jahar. Tarekat Naqsabandiyah menjaga hati. Puncak tujuannya adalah supaya setiap hari mengingat Allah. Bayangkan kalau pejabat-pejabat itu ikut tarekat Naqsabandiyah. Datang orang mau buat markup proyek, Pak tolong ini tanda tangan, nanti Bapak dapat. Pas mau ditanda tanganinya bergetar di dalam, Allah 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 Allah, tak jadi, haram nih. Kenapa? Karena zikirnya non-stop, full terus. Ini sekarang banyak orang berzikir di masjid. Wow, di masjid, subhanallah subhanallah. Keluar masjid ditinggalkannya Tuhan dalam masjid. Masuk ke kantor sama setan. Mana bisa berzikir tak putus dimanapun berada. Ini Ustaz Somad ini dari bunyi ceramahnya nampaknya udah tak putus zikirnya. Saya nih zikir saya putus-putus nyambung. Berada di tengah orang-orang baik ini full rasanya zikir. Nanti begitu di tengah jalan tertidur lupa. Tapi mudah-mudahan kita semuanya saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam zikir. Amal yang paling baik bukan haji, amal yang paling baik bukan umroh, amal yang paling baik bukan jihad. Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun. Wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? Kata Nabi, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah menyebut Allah 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 Allah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering ada dalam jantung kita, itulah ucapan terakhir nanti waktu sakratul maut. Allah Allah, ditarik malaikat nyawa kita sampai akhirnya kita semua insya Allah husnul khatimah. Ya kalau matinya di rumah, sempat dibisikkan istri anak suami, kalau matinya di ruang ICU jam 2 malam, security menjaga, sunyi sepi tak ada orang. Di ruang ICU itu yang ada suara cuman tit 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 tit, mati. Siapa yang mengingatkan kita? Tapi orang tarekat Naqsabandiyah tak pernah lupa. Kenapa? Karena senantiasa terpasang sudah di dalam Allah 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 Allah. Sedang betanak menggulai pun Allah Allah Allah. Sedang mencuci pun Allah. Mana boleh dalam WC berzikir Pak Ustadz? Dalam WC itu yang tak boleh la ilaha illallah. Tapi kalau Allah ismuz zat di dalam, boleh apa tak boleh? Boleh, karena dia tak berbunyi, tak bersuara, lidah tak bergerak, ada di dalam. Sama juga macam handphone. Ustaz Somad, ya, handphone yang ada Qur'annya boleh tak dibawa masuk WC? Saya bilang boleh, tapi dengan syarat handphonenya mati. Yang tak boleh itu handphonenya hidup, ada gambar Qur'annya, ada suaranya, tak boleh. Kalau handphonenya mati boleh. Oh nggak boleh Pak Ustaz, karena di dalam handphone itu tetap ada Qur'an. Oh kalau begitu waktu kau masuk WC keluarkan otak kau tinggalkan di pintu. Karena ada Quran di dalamnya. Sedikit banyak ada, tapi dia tak berbunyi, tak bersuara. Makanya boleh. Begitulah kita memahami ini semuanya. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, 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 tapi yang di dalam yang diingat berondol. Zikir apa namanya? Zikir sawit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Somad, katanya orang-orang yang bersuluk tarekat Naqsabandiyah itu tidak lagi baca Quran Pak Ustadz. Siapa yang bilang ke kau? Kami tonton di YouTube. Itu fitnah guys. Kalian pergi belajar tahfiz Quran ke Jawa. Seluruh sanad qiraat di Pulau Jawa itu kembalinya nanti ke Mbah Arwani Kudus.
Mbah Arwani Kudus murid dari Kiai Munawir Kerapyak Yogyakarta. Mbah Arwani Kudus mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mursyid tarekat Naqsabandiyah, ahli qiraat, qiraat Hafs, An Asim, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir. Pondok pesantren tahfiz Quran terbesar di dunia, bukan Mesir, bukan Makkah, bukan Madinah, tapi dari mana? Sulaimaniyah. Siapa nama pendirinya? Sulaiman Tunuhan. Syekh Sulaiman Tunuhan, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang tarekat, orang bersuluk tidak baca Quran, ini pikniknya kurang jauh. Perlu lebih banyak mendengar dan membaca. Orang tarekat itu tidak melaksanakan syariat. Orang tarekat itu meninggalkan ajaran syariat. Ini pun orang yang fitnah batil. Belum ada tuan guru mursyid-mursyidin kita yang mengajarkan meninggalkan sholat. Mereka tak tinggal sholat, mereka tak tinggal zikir. Sholat sunat, jangankan sholat, wuduknya pun tak batal. Asal batal wuduknya, berwuduk dia lagi. Waktu sedang bersuluk, yang memasak nasi itu pun tak boleh, yang sedang halangan, maaf cakap, yang memasak itu pun dalam keadaan berwuduk. Begitulah mereka menjaga. Maka mereka disebut melaksanakan sholat daim. Kenapa daim? Karena kalau orang sholat cuma 5 menit, 3 menit. Sekarang ada pula orang sholat bisa 2 menit, 1 menit. Kenapa? Satu napas di situ iftitah, di situ fatihah, di situ ayat. Tup. Mereka tak putus berzikir. Saya dari Pekanbaru mau ke Pasir Pangarayan, nyetir sendiri. Pas di pinggir saya tengok orang berjubah bersorban, berhenti saya. Kelipah, nak kemana? Aku nak ke di Rokan Hulu itu ada namanya sorga. Bapak Ibu kalau mau masuk ke sorga pergi ke Rokan Hulu. Sorga itu Surau Gadiang. Kalian dari mana? Kami dari Surau Gadiang, tarekat Naqsabandiyah. Oh, orang-orang tarekat nih satu hari berapa kali zikirnya kelipah? Ini Ustaz. 5 sikit, 5.000 Ustaz. 5.000 ditanamkannya ke jantung. Kalau kita tak tahu bertanya, jangan ngejek orang. Apa itu orang tarekat Naqsabandiyah? Mutik tasbihnya cepat betul. Dia bukan zikir subhanallah. Kalau subhanallah dia pelan, subhanallah, subhanallah. Dia zikirnya Allah, 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 Allah. Itu maka cepat 100. Yang subhanallah cepat yang tak boleh. Semua. Itu yang tak boleh. Jadi kalau kita tak tahu itu minta kasih tahu. Tausiah Ustadz Somad, yang tak tahu dikasih tahu. Yang tak mau tahu kita kasih tahu. Yang paling parah adalah orang yang sok tahu padahal tidak. Ngomong-ngomong Ustadz cerita masalah tarekat, cerita bersuluk. Ustadz memangnya pernah bersuluk. Saya ini lahir tahun 1977. Jadi umur saya sekarang sudah 46. Walaupun banyak yang bilang 26. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu bulan Januari tahun 2017, pas umur saya 40 tahun, mimpilah satu malam datang almarhum atuk saya. Cakapnya tak banyak, sedikit aja. Kata dia, 2 kata aja, kau bersuluk. Bangun saya ceritakan sama mak saya, mak, aku mimpi malam tadi. Apa mimpi kau? Datang mendiang atuk ini. Apa kata dia? Kau bersuluk. Oh, memang begitu. Umur kau 40 tahun udah. Berarti kau mesti bersuluk. Itulah awalnya saya mencari bersuluk 10 hari. Dimandikan, dipakaikan kain, dibisikkan ke telinga, bersuluk. Selama bersuluk tuh handphone saya matikan. Tak ada bercukur kumis, bercukur jenggot. Keluar dari situ terkejut semua orang. Kata dia. Setelah bersuluk itulah saya tablik akbar. Tiba-tiba terkejut saya, manusia itu ramai. Sebelum suluk itu tak ada. Setelah bersuluk 2017 itulah ramai manusia itu macam semut. Saya anggap itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Oh, datang Bapak Edi Rahmayadi. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالمطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.